Coba bayangkan seandainya ini saya atau Anda, Pak Refli, pulang langsung ke kampung, apa yang kita bilang sama mama kita, jadi sama anak kita. 8 tahun menjadi hakim konstitusi tidak pulang dengan pride, ya kan? Pulang dengan nggak tahu apa itu. Iya, Jadi saya melihatnya itu sesuatu kesedihan, tragedi. Bayangkanlah, pulanglah Aswanto ke Makassar seperti ditendang dari menara apa itu kan. Saya membayangkan anak, bini, saudara-saudara, keluarga besar. Dia akan bertanya what happened? Ya toh? Dia datang dengan lunglai kan, seperti seorang yang kalah perang. Inilah yang bagus ini Pak Jimli waktu itu menyarankan ketika wartawan bertanya, ya harus berbicara presiden dengan DPR. Di sini doktrin kita ini tidak sembarangan ini. Kalau ini dilanggar, dia punya dampak tentu ke depan itu akan menjadi suatu presiden yang sangat buruk. Ketika DPR mengusulkan pemberhentian Hakim Aswanto dan digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah, satu dulu pertanyaannya, menurut Pak Maru harusnya Presiden menolak dengan mengeluarkan Kepres. Alasannya apa, Pak? Jadi saya tidak menyebutnya menolak. Ya. Inaction namanya. Oke. Menang wae kalau ada. Karena alasannya Presiden merupakan leadership di dalam sistem presidensial itu yang harus menjunjung tinggi konstitusi. Dan tidak boleh ada orang atau kekuasaan yang mengobrak-abrik konstitusi itu dibenarkan oleh seorang presiden sebagai pimpinan negara, kepala pemerintahan dan kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan sebagai leader, political leader yang janji konstitusionalisme itu merupakan satu sumpah yang sangat sakral. Kalau saya mengatakan itu kontrak konstitusinya dia di sana, tetapi dilupakan. Oke, kalau seandainya, kita bicara seandainya Pak ya, Presiden doing nothing ya kan, no action kan, itu nanti kan akan terjadi turbulensi hubungan DPR dan Presiden, di mana posisi Presiden yang tentu selalu mengharapkan dukungan DPR kan akan menjadi serba salah. Nah, barangkali kan kita di dalam apa yang disebutkan pemerintahan demokrasi yang aspeknya itu musyawarah, inilah yang bagus ini Pak Jimli waktu itu menyarankan ketika wartawan bertanya, ya harus berbicara presiden dengan DPR. Di sini doktrin kita ini tidak sembarangan ini. Kalau ini dilanggar, dia punya dampak tentu ke depan itu akan menjadi suatu presiden yang sangat buruk dan orang melihatnya ya it's okay. Nah ini yang saya kira yaitu karena bagaimanapun seorang presiden di dalam sistem pemisahan kekuasaan ini kan saya ingat pandangan yang mendasari diputuskannya dengan Kepres itu waktu itu oleh Pak Menses, dikatakan kita adalah lembaga negara yang setara, yang masing-masing memiliki kewenangan. Tetapi jangan lupa doktrin yang disebutkan apakah itu separation of power, division of power yang dicetuskan dulu adalah satu konsep yang mengharuskan bahwa kekuasaan itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan satu ke sana, jalan satu ke sini, jalan satu kemana gitu, maka kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi diberikan kepada masing-masing untuk mencapai tujuan bernegara bisa tidak tercapai karena masing-masing berjalan. Oleh karena itu saya sangat cantik menurut saya. Ya kalau Montesquieu mengatakan harus ada saling mengawasi namanya
check and balance. Tetapi kalau Carl Schmitt mengatakan harus ada interconnectivity, satu kekuasaan dengan kekuasaan lain, supaya dia tidak menjadi satu kemana kemana sehingga tidak terkoordinasi. Nah, oleh karena itulah kepentingan negara yang memberikan kewenangan kepada presiden sebagai penyelenggara negara penanggung jawab tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara, tetapi political leader dan mewujudkan apa yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, apalagi kalau kita rujuk lagi etik moral yang disebutkan di dalam TAP MPR, dia harus mempertahankan ini. Dia tidak boleh ikut merongrong. Seandainya dengan sikap dia diam merupakan sesuatu yang kontraproduktif, harus ada musyawarah. Saya kira inilah yang kesempatan terakhir itu saya melihat bahwa konteks separation of power tampaknya ketika dianggap menguntungkan dianggap terpisah. Tapi ketika sudah runyam semua, tidak terpisah, check and balance. Padahal dalam perubahan atau reformasi tahun 1945 kan ditegaskan itu. Kenapa zaman Pak Harto keadaan menjadi runyam? Karena check and balance tidak ada, kan? Di situ dia. Yang berarti sebenarnya kalau kita bilang kesalahan presiden adalah dia tidak menggunakan segala daya upaya untuk melindungi konstitusi, kira-kira begitu. Menurut saya kira-kira begitu, karena pada akhirnya menyerah dengan pernyataan Mensesnek bahwa tidak bisa mencampuri. Kita tidak mencampuri. Iya, kita menegakkan flag bendera konstitusi. Di sini dia batasmu, kan? Iya. Oke, itu menarik itu. Kalau orang belajar hukum tata negara suka yang begini. Itu kayak di Inggris itu yang hanya karena line itu. Di sini batas raja, tidak boleh go forward gitu, nggak boleh moving forward gitu. Itu. Oke, jadi itu ya. Nah, kita balik ke sebelum Hakim Aswanto, Hakim Guntur Hamzah, kita ke Hakim Aswanto. Menghadapi kondisi seperti itu, menurut Pak Maruf, apa yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Aswanto? Harusnya. Ya, jadi saya kira kalau di dalam sistem negara yang demokratis berdasarkan hukum, suatu pelanggaran hak, apakah itu hak privat atau hak asasi atau hak-hak konstitusional, itu ada forumnya untuk mempertahankan. Karena setiap tindakan yang kalau di konstitusi Amerika dikatakan no person shall be deprived of his life, liberty and property without due process of law. Jadi kalau ada suatu tindakan pemecatan lah seperti Aswanto, tetapi tidak ada due proses yang secara tegas itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang MK itu, tahu, yang dicetuskan, yang dibuat oleh DPR sendiri. Seorang bisa diberhentikan di masa jabatannya kalau bla bla bla. Salah satu kalau melakukan tindak pidana, melanggar etik, menghambat pengambilan keputusan di MK dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ada satupun yang dilakukan oleh, kecuali penilaian subjektif tadi. Ya, DPR. Itu tadi berdasarkan itu saja. Tetapi itu juga seharusnya seorang yang mau dibunuh atau ditembak mati harus boleh membela diri. Boleh membela diri dulu, dipanggil. Ente sudah salah. Bayangkanlah si Sambo. Dia tersedia forum begitu hebat, kan? Meskipun tadinya dia menyembunyikan dia punya kejahatan yang merupakan crime against humanity, tetapi forum menyediakan karena negara hukum. Aswanto tidak, Pak. Coba bayangkan seandainya ini saya atau Anda, Pak Refli, pulang langsung ke kampung, apa yang kita bilang sama mama kita? Jadi sama anak kita. 8 tahun menjadi hakim konstitusi tidak pulang dengan pride, ya kan? Pulang dengan nggak tahu apa itu. Jadi saya melihatnya itu sesuatu kesedihan, tragedi konstitusi. Misalnya kalau kita menghormati negara hukum misalnya, apa bisa hal seperti ini misalnya dibawa ke ranah hukum? Nah, seharusnya ada yang disebutkan constitutional complaint, kan? Kalau misalnya ini yang agak saya sanggah juga ini pendapatnya
ya orang yang memberi nasihat kepada Pak Jokowi, termasuk barangkali karena yang mengungkapkan di media itu Pak Mensesnek, dikatakan tidak bisa dilakukan apa-apa. Karena memang dikatakan itu keputusan DPR sebagai kekuasaan yang tidak bisa dicampuri. Jadi dia, kalau kita ambil tolok ukur di dalam hukum tata usaha negara, pengangkatan seorang pejabat tun itu yang sudah dinilai oleh pejabat khusus untuk itu, presiden mengangkat itu adalah dalam satu kewenangan terikat. Dia tidak memiliki diskresi untuk menguji itu, untuk menilai. Itu karena memang ada suatu forum untuk itu. Itu yang disebutkan keputusan tata usaha negara boleh diuji di pengadilan tata usaha negara. Orang tidak dibunuh tanpa diproses. Jadi meskipun keputusan itu presiden yang membuat pengangkatan itu, tapi dia tidak memiliki diskresi untuk menilai itu, tetapi itu adalah keputusan yang diambil oleh lembaga yang ditentukan untuk itu. Tapi ini kalau dibuat analoginya seperti itu sekarang, dia nggak bisa kemana? Iya. Artinya tidak ada forum. Tidak ada forum. Jadi negara hukum itu seperti apa? Konstitusi mengatakan harus dihormati sama dia. Tapi kemana? Memang tugas presiden melindungi itu. Melindungi, memajukan, menghormati, dan mewujudkan HAM ajasi. Itu tugas pemerintah. Dikatakan itu presiden itu adalah penanggung jawab tertinggi pemerintahan di pasal 4 itu. Tapi sekarang bagaimana? Kita ke bawah kemana? Ke MK apanya? Itu kalau kita katakan MK constitutional complaint. Tapi yang diangkat oleh presiden, diusulkan oleh DPR di sana akan mengambil keputusan itu. Dan MK sampai saat ini saya belum mendengar suatu argumen pembelaan terhadap Aswanto. Apakah itu melanggar konstitusi? Dari sisi Pak Aswanto ya. Tapi saya misalnya bisa nggak ngomong begini? Pak Aswanto walaupun nggak ada forum, ngambek aja dia. Artinya dia menolak misalnya, atau PP zaman dulu kan ada yang berjemur diri gitu. Tapi tidak ada perlawanan juga. Ya, kalau saya sebenarnya tidak bisa atau tidak berharap lah sebagai individu yang menjadi korban dalam hal itu, bahwa Pak Aswanto akan bisa memberi satu perlawanan dalam tanda petik lah. Yang kita harap sebenarnya MK memberikan suatu sinyal bahwa dia juga memiliki suatu sebagai kesatuan. MK itu memiliki suatu kepentingan secara konstitusional untuk bangsa, bahwa apa yang dikatakan penerobosan atau katakan menerobos benteng-benteng judicial independence itu dengan cara-cara seperti itu harus ada perlawanan. Oleh karena memang di semua negara hukum dan konstitusi, jaminan-jaminan konstitusional yang diberikan itu adalah termasuk juga pendapatan yang memadai kan, juga masa jabatan yang cukup layak. Tetapi yang terakhir ini mereka, kalau andainya mereka menganggap itu dilakukan terhadap dia, apa yang dilakukannya kalau kosong semua forum untuk berbicara tentang itu. Dan kita sekarang itu bayangkanlah, pulanglah Aswanto ke Makassar seperti ditendang dari menara apa itu kan. Saya membayangkan anak, bini, saudara-saudara, keluarga besar, dia akan bertanya what happened, ya toh? Dia datang dengan lunglai kan, seperti seorang yang kalah perang. Pastilah itu, meskipun dia senyum, dia mengatakan saya mau ke DPR untuk bertanya. Tidak ada cerita itu akan diterima dia di sana, karena sudah dihinakan secara demikian, padahal
martabat, bukan hanya martabat hakim konstitusi, martabat rakyat biasa juga dijamin. Tidak boleh dirampas dengan semena-mena itu, dianiaya seperti itu. Inilah yang menjadi satu keprihatinan saya. Kalau hakim konstitusi sudah bisa begitu, apalagi kita, apalagi rakyat kita, biasa. rakyat biasa, apalagi pensiunan yang sudah tak berguna. Iya. Bagaimana kita mempertahankan dan bagaimana moral daripada Pak Aswanto pulang ke kampung halaman. Saya meskipun tidak melihat air matanya. Dia akan dihitung dalam sejarah sebagai hakim konstitusi yang dipecat. Iya, akan begitu posisinya. Gitu. Saya tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu produk dari negara hukum ini kan.